Ana masih kurang paham tentang sutroh. Alasannya pernah dibuat papan sutroh yang diletakkan di dalam masjid. Apakah perbuatan ana termasuk bid'ah? Bahwasanya ana pernah buat papan sutroh. Iya, jangan. Apa yang kita lakukan adalah mengikuti sahabat saja. Sahabat sutroh pakai apa? Para sahabat sutroh sholat pakai sutroh itu pakai apa? Tembok, tiang, mungkin ada tas, mungkin apa. Jangan bikin khusus, apalagi banyak begitu ya. Kecuali di situ ada mungkin kotak amal, bisa aja, apa aja, nggak perlu dibikin khusus. Karena sekali lagi ini ibadah makhluk. Harus ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat ya. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Bolehkah menghindari acara bid'ah dengan cara berbohong tauriah? Kalau jujur kenapa? Kalau nggak ada resiko ya ngapain bohong-bohong? Kecuali ada resiko, mungkin dipecat, mungkin dihajar, dikeroyok, boleh lah. Kalau sekedar nggak enak diomong orang, antum mau hidup tanpa diomong orang bisa? Caranya gimana? Antum hidup terus nggak ada yang ngomongin antum, semuanya memuji antum semua, ya? Hayal. Ada yang ngomongin Rasul nggak? Ada yang menggibah Rasulullah nggak? Buah aja. Sekelas Nabi, semulia Nabi, setakwa Nabi, ada yang ngomongin. Apalagi kita. Ya. Ridon nas ghoyatun la tutrak, kata Imam Syafi'i. Diridhoi manusia, dicintai manusia, manusia pada senang semua kepada kita adalah sebuah keinginan, cita-cita yang tidak mungkin terwujud. Tidak mungkin. Ya, mau kita sebaik apapun, dermawan, pemberani, akhlak terpuji, begini, pasti ada saja satu dua yang menggibah kita, yang fitnah lah, yang ini. Ya. Maka jangan terlalu pusing sama penilaian orang. Gak usah pusing. Pusinglah dengan penilaian Allah. Allah ridho apa tidak ya kalau aku begini? Allah ridho apa tidak ya? Itu. Benarkah perkataan tidak ada tiket gratis untuk masuk surga padahal Allah Maha Pemurah? Apa maksud tiket gratis itu? Kalau yang dimaksud tauhid, iya. Mana ada orang tidak bertauhid masuk surga? Mana ada orang musyrik masuk surga? Mana ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, non-Muslim, kafir masuk surga? Kalau itu yang dimaksud tiket gratis. Tapi kalau yang dimaksud amal, sholat, puasa, ya kan? Ya? Berarti melawan hadis bitokoh orang yang mengucapkan ucapan ini. Ya. Di hadis bitokoh itu dia pernah sholat apa tidak? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tidak pernah berbuat kebaikan. Satu-satunya kebaikan yang dia punya cuman di tokoh itu, kartu itu isinya la ilaha illallah, dan dia yakin betul dengan kalimat itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Diapakan orang ini oleh Allah? Diampuni dan dimasukkan surga. Dan ini contoh ya, ini sekedar contoh ya. Antum tidak boleh menyimpulkan itu nggak ngapa-ngapain masuk surga. Gimana saya sholat udah berapa kali. Itu contoh, bukan sebuah kepastian hukum. Itu contoh aja ya. Yang cuma zina sekali masuk neraka ada, yang cuma ninggalin sholat 2 kali 3 kali neraka banyak. Itu contoh betapa Allah mengampuni suka-suka dia, suka-suka Allah. Dosanya bergunung-gunung penuh selautan bumi, Allah ampuni, terserah Allah.
dosa cuma 100, 200, Allah nggak ampuni, disiksa dulu di neraka, terserah Allah gitu. Maka jangan mengambil kesimpulan yang salah. Kapan duduk tawaruk itu dikerjakan? Atahiyat akhir ya. Berselisih memang para ulama atahiyat akhir yang mana ya. Yang rajih insyaallah semua atahiyat yang sebelum salam. Mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, kan pernah Nabi qiyamul lail 6 rakaat. Ketika at-tahiyat dan setelah at-tahiyat salam, maka duduk tawaruk. Apabila makmum masbuk, apakah langsung mengikuti gerakan imam atau didahului takbir? Takbir jelas, takbiratul ihram. Tapi jangan sedekap. Kalau imam sedang sujud, kalau imam sedang at-tahiyat, kalau imam sedang duduk di antara dua sujud, langsung ya, if'al ma fa'alal imam. Setelah engkau takbiratul ihram, lakukan persis seperti yang dilakukan oleh imam. Berarti tidak sedekap, gitu ya. Kalau sedekap dulu tentu sabda Nabi ini keliru. Masuk sabda Nabi keliru? Yang keliru kita. Sabda Nabi tidak keliru ya. Jika kalian masbuk, bertakbirlah, tentu takbiratul ihram. Karena mengawali sholat harus takbiratul ihram, mengangkat tangan kan. Lalu lakukan persis seperti yang dilakukan oleh imam. Kalau sujud ya langsung sujud, kalau duduk ya langsung duduk, dan seterusnya. Bagaimana tentang subhat zikir berjamaah? Padahal ada hadis malaikat mendatangi majelis zikir. Nah, ini dia majelis zikir yang dimaksud adalah majelis zikir yang dicari-cari oleh para malaikat adalah majelis ilmu, persis yang dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majelis di mana di majelis itu dibahas yang halal mana, yang haram mana, yang hak mana, yang batil mana, surga seperti apa, neraka seperti apa, sirat, mizan, hisab, dan seterusnya. Itu majelis zikir. Kalimatnya majelis zikir, bukan zikir berjamaah. Tidak ada di zaman Nabi zikir berjamaah. Zikir berjamaah pertama kali dilakukan di Masjid Kufah menjelang salat subuh di zaman Ali bin Abi Thalib. Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Itu zikir berjamaah pertama kali. Mana mungkin zikir berjamaah sunnah sementara tidak dikenal oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Dan zikir berjamaah itu diapakan oleh Ibnu Mas'ud. Zikir berjamaah menjelang salat subuh di Masjid Kufah itu diapakan oleh Ibnu Mas'ud? Dibubarkan, diporak-porandakan ya. Dengan teriak beliau, betapa cepatnya kalian menyimpang sesat. Bejana-bejana yang dipakai oleh Allah belum pada usang, belum pada pecah. Pakaian-pakaian Rasulullah yang dipakai belum pada usang. Artinya baru kemarin Nabi wafat, tapi betapa cepatnya kalian merubah ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Zikir berjamaah ya, berjamaah itu adanya cuma sholat. Ada makan berjamaah ya, makan bareng-bareng ya, bukan makan berjamaah. Terus ada yang ngomat lagi ya, makan ya, makan bareng-bareng, bukan makan jamaah. Berjamaah itu adanya cuma sholat. Doa berjamaah ada? Nggak ada, doa sendiri-sendiri. Cuman ketika saya berdoa, antum dengar, antum mengucapkan amin, boleh. Bagaimana jika dipaksa mertua untuk nuju bulanan? Ada cara-cara baik ya.
kita lihat kita siapa, mereka siapa. Kalau mereka terlalu kuat, mungkin terlalu berpangkat, kaya raya, kita miskin. Gimana caranya supaya tidak terjadi, tetapi tetap ya hubungan baik misalnya. Nah, beda ketika kita yang kuat, kita kaya raya, kita berpangkat, mereka rendahan, mereka miskin, kan beda orang. Intinya jangan mentaati kemaksiatan dan bid'ah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh nuju bulanan, tahlilan, manakiban, dan seterusnya. 3 generasi terbaik yang Nabi sebut, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana dengan pernyataan di awal tadi? Tabi'in mengikuti siapa? Iya, sahabat. Ya, kalau tabi'in nggak mengikuti sahabat, ya coret. Gitu. Jadi intinya sahabat. Atba'u tabi'in mengikuti siapa? Tabi'in. Nabi mengatakan, "Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Itu sebagai jaminan bahwa mayoritas tabi'in ikut sahabat. Mayoritas tabi'ut tabi'in mengikuti tabi'in. Tapi adakah yang menyimpang? Maksudnya di waktunya itu ya, ada yang menyimpang? Ada yang menyimpang? Jaham bin Sofwan gimana? Ya kan? Kan hidup bersama tabi'in, ketemu sahabat kan? Dia yang menyimpang, coret. Gitu. Bahkan sahabat yang menyimpang coret. Tapi kan nggak ada kalau firqah. Kalau subhat ada, tadi kan menyimpang. Ibnu Umar tadi kan menyimpang, coret kan? Aisyah tangan sutra menyimpang kan, coret. Gitu. Yang tidak dicoret kesepakatan para sahabat. Ya, bahkan Abu Bakar dan Umar tadi kan, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu nggak ada, coret. Orang ada kok. Ya. Dan subhat itu kemudian tidak menjadi merajalela. Tidak terus menerus, habis, hilang. Nah, ini jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat 100%. Tidak ada yang masuk aliran sesat. Tabi'in mayoritas, atba'u tabi'in mayoritas. Jaminan dari Nabi. Bukan berarti orang per orang pasti benar semua, tidak. Nah, setelah atba'u tabi'in baru nggak ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana hukum ketika ada yang meninggal lalu keluarganya memohon maaf pada orang lain mengatasnamakan mayat jika ayat ada kesalahan? Saya kira ini butuh dalil ya. Mungkin dia sekedar basa-basi. Kalau minta doa barangkali. Atau yang berhubungan dengan utang piutang, harta, itu jelas harus diselesaikan. Ayah saya meninggal, beliau belum bayar utang 1 miliar misalnya, tentu tanggung jawab saya harus dibayar. Ya, diambil dari harta peninggalan mayat, mimba di wasiyatin yusobiha audai. Setelah wasiat-wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang dibayar, baru ada pembagian waris. Jadi nggak boleh dibagi waris dulu, habis itu bayar utang, nggak. Bayar utang dulu dari harta mayat. Nah, ini kan perlu disampaikan. Ya. Adapun permohonan maaf, ya ini kan apa ya? Yang lebih aman mohon doa. Mohon keikhlasan doa dari Bapak Ibu sekalian supaya ayah saya diampuni dosanya oleh Allah. Gitu kira-kira. Supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan benar. Ketika mau mendoakan, insya Allah dia sudah mengampuni. Apa hukum memajang foto keluarga di rumah? Saya kira
tidak ada gunanya ya. Kalau sudah meninggal bikin kita sedih, ya kan? Misalnya salah satu anak kita meninggal kecelakaan, sedih. Sementara ada fotonya di situ. Begitu melihat, netes air mata kita, ya kan? Kita semua kan punya hati, ya. Mendingan jangan, kan jadi sedih, ya. Kalau masih hidup, kalau belum meninggal, ya lihat aja langsung lari-lari. Ngapain ngeliat fotonya? Diem. Mendingan lihat lari-lari lucu daripada fotonya. Maka yang terbaik nggak usah dipajang. Ya. Kita khawatir para malaikat ya tidak bisa membedakan antara foto dengan gambar. Ya secara hasil ya sulit dibedakan kan antara gambar dengan foto. Masih ingat Rasulullah menunggu-nunggu Jibril? Masih ingat ya? Rasulullah menunggu-nunggu Jibril kok nggak datang-datang? Padahal Jibril janji mau datang hari itu, jam itu, waktu itu. Nabi mengatakan tidak mungkin utusan Allah yaitu Jibril ingkar janji, nggak mungkin. Pasti ada apa-apanya di rumah ini, sehingga Jibril tidak mau masuk rumahku. Betul, dicari-cari di bawah tempat tidur ada anjing kecil. Lalu Nabi mengatakan ini yang menyebabkan Jibril tidak mau masuk rumahku, dikeluarkan. Tidak lama Jibril datang dan mengatakan itu yang sangat terkenal. Kunna al-malaikah la nadkhulu baitan fi suratul malakal. Kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah, malaikat rahmat ya. Bukan malaikat maut. Malaikat maut nggak ada urusan ya. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di rumahnya ada anjing, ada gambar, ada patung manusia atau hewan, gambar manusia atau hewan. Jadi lebih baik jangan dipajang, simpan saja. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.